Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rivaldo Junia Ardana dari Prodi S1 Informatika tingkat 1. Sebagai mahasiswa Universitas Sahati Indonesia, saya ingin membuat program yang sudah ditugaskan. Pertama, perhitungan ya. Soal perhitungan ini satu ya, dihitung satu paket. Di sini ada luas segitiga, luas persegi panjang, luas balok, lalu hitungan kecepatan. Nah, saya di sini ingin menunjukkan eee, visualisasinya gitu ya, gambarnya. Di sini untuk flowchart seperti ini, input alas, input tinggi, lalu rumusnya seperti ini, kemudian balok, inputnya ada 3 di sini lebar, tinggi, panjang, lalu rumusnya disesuaikan seperti ini, persegi panjang. Nah, masukkan panjang ini inputnya 2 seperti alas seperti luas segitiga tadi, yang membedakan hanya rumusnya, mana dia tidak ada 1/2 atau setengah. Di sini langsung aja dia panjang kali lebar. Kemudian perhitungan kecepatan, di sini dia kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Inputnya jarak sama waktu ya. Nah, lanjut ke software yang saya gunakan di sini untuk, membuat skripnya ya, membuat skripnya saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code seperti ini tampilannya. Kemudian saya, eee, bahasa pemrograman yang saya ingin gunakan di sini yaitu PHP, ya PHP gitu. PHP sendiri ini tidak bisa, eee, berjalan tanpa software tambahan ya. Jadi harus menginstal XAMPP. Nah, saya di sini, XAMPP-nya yang digunakan yaitu versi 3.3.0. Nah, di sini XAMPP sudah termasuk Apache, MySQL, dan lain-lain. Eee, Langsung saja untuk, PHP-nya saya lihat di sini, server saya mulai dulu ya XAMPP. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah mulai, lalu saya masuk ke Chrome untuk menjalankan servernya, saya membuka dashboard untuk mengecek versi PHP. Di sini lalu PHP info, nah PHP yang saya gunakan yaitu 8.0.30, yaitu versi PHP yang terbaru yang saat ini saya gunakan, gitu ya. Sesuai dengan video yang saya upload saat ini. Jadi saya langsung aja mulai untuk eh, mohon maaf, selanjutnya programnya. Tadi saya baru menjelaskan perhitungan ya. Nah, selanjutnya di sini ada, pola seperti ini, pola 0 dan bintang ya. Kan seperti ini nanti ya. Jadi di sini saya ada 2 program yang ingin dibuat, perhitungan lalu pola, seperti ini. Saya langsung aja. Di sini, anggap saja htdocs-nya tidak ada ya. Di-close dulu. Nah, di sini saya maunya seperti ini ya, untuk tampilan awalnya seharusnya. Open folder, lalu masuk ke folder di mana kalian menginstal XAMPP. Saya di sini sendiri pasang di drive C ya. Jadi saya di sini ya XAMPP-nya. Lalu kemudian untuk masuk ke servernya di htdocs. Kemudian membuat file. Di close. Nah, di sini htdocs ditambahkan filenya di sini. Lalu kemudian perhitungan luas segitiga persegi panjang dulu mungkin. Dari yang termudah dulu. Segi panjang. PHP. Nah, untuk bahasa PHP-nya sudah muncul ya. Sini di akhirnya ditambahkan PHP, jangan lupa. Nah, di sini saya ingin menambahkan judul dan sistemnya itu menggunakan bahasa HTML.
Jadi di sini saya menambahkan doc tanda seru ya, doc type tanda seru doc type, kemudian HTML HTML. Jadi di sini tambahkan HTML, sini tambahkan penutup HTML-nya ya, jangan lupa nanti akan keliru jika terlewat. Yang baru tambah head, bentuknya juga jangan lupa dikasih di awal ya, agar tidak bertanya-tanya yang salah di mana. Bentuknya kasih slash atau garis miring ke bawah. Saya di sini tambah body sebelum body judul website yang terlebih dahulu, title. Nah, di sini itu luas persegi panjang berarti ya. Luas persegi panjang. Perhitungan saja, perhitungan luas persegi panjang. Perhitungan luas persegi panjang, lalu penutupnya tambahkan lagi. Sini head udah ada, berarti di bawah. Baru di sini body. Body juga jangan lupa ditambahkan. Penutupnya slash. Ini di ujung ya, nanti akan berguna di ujung. Di sini saya ingin menambahkan heading. Heading. Heading yang saya gunakan itu heading H2. Lalu di sini luas. Saya namakan luas panjang. Bentuknya sama, H2 slash. Nah, di sini untuk memulai untuk memulai sistemnya saya menggunakan sistem post ya. Jadi di sini saya tambahkan form method. Nah, di sini saya tambahkan metodenya itu post. Nah, fungsinya apa sih ya untuk form method post ini? Fungsinya dimana jika input yang saya masukkan nanti yang akan dibuat di PHP ya, menggunakan bahasa PHP, nanti dia akan masuk melalui ini gitu ya, memanggilnya melalui ini sistemnya nanti ya, sistem inputnya, di mana nanti akan ada bacaan jarak panjang kali lebar gitu ya. Jadi nanti akan muncul kotak bacanya panjang sama lebar gitu. Lalu di sini saya tambahkan aja ya langsung ya, panjang 2 input, type-nya number, jangan lupa titik 2. Lalu untuk name-nya ini itu panjang, jadi saya namakan panjang
require untuk, nah saya di sini ingin dilengkap ya, dipisahkan barisnya. Langsung saja ya disalin ya, sama untuk inputnya panjang, nah ini lebar. Jadi untuk panjangnya diubah saja menjadi lebar. Sama seperti yang ini, lebar. Nah ini saya untuk pemisah ya, pemisah barisnya di sini saya jadi tambahkan BR-nya 2. Nah, sini lalu untuk tombol submit, untuk sistem submitnya, untuk sistem tombolnya di sini dengan munculnya itu yaitu dengan mengetik type submit. Di sini untuk value-nya, nama tombolnya, menghitung luas. Nah, di sini dari type value lalu baru name. Ini menghitung. Nah, untuk tombol menghitungnya sudah jadi ya, menghitung luasnya. Nanti dia akan muncul ya. Kemudian pemisahnya nih di sini. Pemisah metodenya, orangnya. Sama ini dia nyambung garisnya ke sini, slash baru lebih dari. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini baru nih di sini mulai bahasa pemrograman PHP. Tanda tanya, lalu baru PHP nih seperti ini. Penutupnya tanda tanya, nah, lebih dari, kemudian if is set dollar post. Nah, dia akan memanggilnya dari sini, dari name ini. Jika dia manggil di name, berarti yang di input hasilnya di sini nanti akan munculnya itu yaitu dari menghitung itu. Kemudian pembuka untuk if-nya di sini saya, nah ini menginputnya dari sini nih, ditambahkan tanda uang, mata uang ya, atau dolar seperti ini. Kemudian tadi sesuai dengan flowchart ya, dimana saya memasukkan alas panjang. Nah ini panjang kali lebar. Di sini berarti panjang dulu. P aja berarti biar lebih singkat ya. P. Kemudian L. Post. Dia memanggil, nah ini ya panjang kan P ya, di sini disingkatnya P. Jadi dia manggil yang ini nih, nama ini name. Sama seperti yang ini, post yang ini. Dia akan memanggil yang menghitung ini. Jadi saya masukkan panjang, koma, jangan lupa titik koma ya untuk pemisah. Maksudnya pemisah setiap baris gitu ya. Jadi jika dia tidak titik koma maka akan salah. Lebar P-nya diganti L ya. Lebar jadi double. Nah, seperti ini. Kemudian nah baru ini untuk hasil dari luas. Nah rumusnya di sini luas sama dengan panjang, input panjang dolar panjang dikali lebar. Echo di mana
Saya di sini ditambahkan heading ya, heading hasil, bacaan hasil. Hasil, saya menggunakan heading H3, penutup, garis, garis, titik koma, lagi, lagi di sini. Nah, luas persegi panjang. Dia akan muncul ya di sini, muncul seperti ini. Titik 2. Nah, saya di sini pisahkan dengan BR untuk barisnya dengan hasilnya, di mana nanti dia akan memunculkan hasil dari rumusnya. Luas. Nah, dia akan memanggil dari ini nih di sini. Hasil dari panjang kali lebar. Nah, dia akan masuk ke sini. Luas. Nah, baik. Untuk scriptnya sudah jadi ya seperti ini. Hasil titik koma lagi. Nah, ini nih, jangan lupa ditambahkan ya. Oh, titik koma di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk coding perhitungannya. Ini bisa digunakan untuk satu soal yang tadi ya, yang 4 ya, untuk perhitungan ini semua sama semua sebenarnya ya untuk codingnya. Yang membedakannya hanya di rumusnya. Nah, ini berbeda-beda kan ya. Dan inputnya juga beda-beda. Jumlahnya beda, rumusnya beda, namanya juga beda. Langsung saja dipanggil. Ini saya salin aja ya untuk nama websitenya biar lebih cepat. Kemudian sini saya tutup dulu. Langsung di sini ya. Saya salin dari yang tadi nama ininya, filenya PHP. Nah, di sini dia muncul nih. Ya sesuai perhitungan luas persegi panjang, di mana di sini nanti tadi title-nya, judulnya perhitungan luas persegi panjang sesuai dengan nama website. Nah, di sini ada luas persegi panjang sesuai dengan heading yang tadi saya input H2 ya. Panjang kali lebar. Input sini. Nah, ya, untuk tombol nih ya, sesuaikan ya. Tombol dulu. Sistem tombolnya, baru dia ke pemrograman PHP inputnya. Nah, saya 2 sama dengan luas persegi panjang adalah 4P, bukan adalah, lupa adalah luas persegi panjang adalah 4. Nah, baik teman-teman, untuk hasilnya sudah didemonstrasikan ya seperti ini ya. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, flowchart nih. Kita lihat flowchartnya. Luas segitiga itu alas kali tinggi. Inputnya alas sama tinggi doang, 2 maksud saya. Lalu luasnya setengah ya, 1/2. Nanti diubahnya jadi 0,5 agar sistem dapat membaca setengah 0,5 ditambah alas kali tinggi. Di sini saya salin aja dari sini ya, karena kan sama dia. Untuk scriptnya paling ini saya rename saja jadi perhitungan luas segitiga. Nah, seperti itu. Ini title-nya saya ganti ya, nama website luas segitiga. Yang tadi itu alasnya dihasilkan dari tinggi kali lebar itu. Alas kali tinggi. Jadi untuk panjangnya itu saya ubah jadi alas. Alas
Ini, nah, untuk inputnya sama, menghitung luas tadi ya. Jadi untuk input tombolnya sama. Paling yang membedakan ini hanya sistem ininya. Kalau slide tinggi, berarti di sini juga diubah untuk penginputan. Ini kan baru sistem tadi ya. A, di mana A itu akan memanggil alas, ya, sesuai di mana pos memanggil menghitung sama ya inti untuk name ya. Di sini untuk memanggil name itu di sini seperti ini. Di sini saya memanggil alas, berarti untuk lebarnya diganti tadi di tinggi. Nah, di sini tadi itu yang saya bilang tuh setengah diubah menjadi 0,5 agar sistem bisa membaca. Lalu kemudian ditambah, nah di sini diubah itu rumusnya alas dikali tinggi. Berarti di sini dolar A bintang, bintang itu kali, kemudian dolar tinggi T, dolar T. Nah, alas dikali tinggi. Lalu hasil luas segitiga adalah luas. Ya, hasilnya sama luas seperti persegi panjang. Nah, baik. Sudah jadi ya, sama segitinya. Paling hanya input dan sistem dan rumus ya berbeda. Nah, namanya juga beda ya, udah pasti itu ya. Lalu segitiga sudah jadi, lalu didemonstrasikan saja ya. Di rename biar lebih cepat ketik lagi. Nah, baru PHP. Nah, di sini alas lebih tinggi. Hasilnya adalah 4,5. Kenapa tidak 4? Ya karena tadi rumusnya itu 0,5 ditambah baru alas dikali tinggi gitu ya. Jadi di sini hasilnya di mana 2 dikali 2 itu seharusnya 4 ditambah 0,5 tadi. Jadi hasil luas segitiga adalah 4,5. Sudah jadi. Selanjutnya sekarang masuk ke balok yang lebih kompleks. Tapi sama untuk sistemnya. Jadi saya copy lagi di sini ya. Paling namanya saja diubah lagi. Yaitu yang membedakan di mana inputnya dan rumusnya saja yang lebih banyak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Perhitungan luas, sorry ini, nah, luas balok. Sini diubah, perhitungan luas balok, ini dihapus. Nah, luas segitiga di sini salah nih. Luas segitiga, luas segitiga. Nah, ini ulang. Tadi itu 2, ini 2, 4,5. Lanjut ke sini, tadi itu balok, luas balok. Nah, di sini itu dia, oh seharusnya saya nyalin yang persegi panjang ya. Dikarenakan luas balok ini sama nih inputnya. Panjang lebar yang membedakan hanya ditambah tinggi saja nih ya. Tapi sudah terlanjur ya, jadi ini saya input lagi aja ya. Diketik. Tadi itu lebar dulu. Baru tinggi, baru panjang. Lebar. Ini tinggi udah ada ya. Jadi saya tambahin di sini panjang. Tinggi, nah di sini lengkapnya di terakhir. Untuk memisahkan tombol kan di terakhir ya. Jadi di input ketiga, bagian ketiga, lebar, tinggi, panjang. Panjang.
Jangan lupa panjang diubah. Name-nya panjang, file, oke. Kalau begitu sama. Nah, di sini lebih banyak nih ya. Dia lebar itu L, lebar, tinggi udah ada, yang lebar tinggi, tinggal disalin aja. Ini ya, panjang untuk P, dia memanggil di sini, sini. Baru panjang. Nah, baru ini rumus di sini. Tadi rumusnya 2 dikali ya. 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi balik tinggi bintangnya lupa dikali tinggi baru tambah lagi panjang kali tinggi sama seperti panjang kali tinggi. Nah ya, untuk rumusnya sudah jadi ya. Untuk memastikannya dihitung dulu ya. Dipastikan maksud saya. 2 dikali panjang dikali lebar baru ditambah lebar dikali tinggi baru ditambah panjang dikali tinggi. Si luas banget adalah luas. Koma jangan lupa lagi. Nah, jadi ya balok ya seperti ini. Sama ya seperti sebelumnya. Saya langsung panggil luas luas balok. Nah, ya. 2 luas balok adalah 16 ya. Ini agar mudah ya. Agar mudah seperti ini. Nah, ini 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. 4 ya, berarti kan ini sama ya. Nah, ini sama ini. Dikarenakan inputnya sama semua ya, 2 semua. Agar lebih cepat ya, jadi saya menginputnya 2 semua. 2 kali 2, 4 ya, berarti di mana hasilnya di sini. Ditambah 4 lagi, ditambah 4 lagi. Nah, 2 dikali 4, 8. Ditambah 4, 12. Baru ditambah 4, 16. Nah, hasilnya sesuai kan ya? 11. Nah, berarti tidak ada kesalahan dalam rumusnya juga. Perhitungan luas balok selesai. Nah, selanjutnya lanjut di perhitungan kecepatan. Nah, ya yang membedakan itu di mana tadi yang lain mah yang lain itu dikali semua. Nah, yang kali ini sekarang dibagi. Nah, dibagi itu kodenya menggunakan slash atau garis miring. Jadi saya tambahkan yang sama aja, yang simple, 2 input dari persegi panjang saya ubah menjadi perhitungan kecepatan. Kecepatan diubah judul website perhitungan double lagi nih, perhitungan kecepatan aja di sini, headingnya kecepatan. Nah, tadi itu di mana kecepatan itu dihasilkan melalui jarak dibagi waktu, berarti di sini jarak, ini di sini juga jarak.
kok beda ini ya? Ini tuh izin juga untuk pemanggilannya waktu. Nah, baru di sini ubah ya J ya. Waktu J itu J itu melambangkan jarak. Jadi ini di sini jarak untuk pemanggilannya. Kemudian waktu W ya di sini waktu W. Waktu. Nah, tadi itu yang membedakan pembagian dia itu ya. Jadi untuk pemanggilannya itu $J ya jarak slash garis miring dolar waktu W ya. Nah, jadi ini ya. Kecepatan adalah nah ini ya. Dia itu kan inputnya tadi outputnya. Outputnya ini tuh dia tadi tuh beda ya. Berarti di sini value-nya juga diubah. Berarti menghitung kecepatan. Nah, di sini juga berarti diubah yaitu outputnya kecepatan. Jadi diubah menjadi kecepatan. Udah simbolik dulu ya. Kecepatan aja berarti kan semua. Kecepatan. Set kecepatan. Baik, untuk kecepatan sudah jadi seperti ini ya. Nah, sudah sama ya seperti yang sebelumnya juga. Ini yang membedakan hanya ini ya saja nih. Nah, ini pembagian dia itu ya, bukan tambah-tambahan. Kalau untuk nama mah kurang lebih sama gitu ya. Langsung saja didemonstrasikan ke sini. Localhost kecepatan. Dua tambah dua sorry, dua dibagi dua adalah satu. Nah ya, tadi kan untuk sebelum-sebelumnya itu dikali, yang ini pembagian, jadi di sini 2 bagi 2 sama dengan 1. Misalkan saya ubah inputnya 10 ya, dibagi 2, maka hasilnya kecepatannya adalah 5. Nah, baik untuk perhitungan nomor 1 ini ya, untuk perhitungan, program perhitungan sudah solve ya, sudah selesai ya untuk kalkulatornya. Dan selanjutnya, nah, saya ingin membuat pola seperti ini ya, 0 dan bintang seperti ini. Langsung saja, ini sudah solve semua. Saya buat yang baru lagi. Di sini pola bintang dan di 0 dulu, pola 0 dan bintang. HP. Aduh, 62 lama bintang. Untuk judulnya sama ya dari HTML nih saya menggunakannya HTML buat judulnya biar lebih cepat. Nah, di sini diubah ya untuk nama websitenya menjadi pola dan bintang. Baik, sudah jadi. Kemudian headingnya halaman dan bintang.
sudah jadi. Nah, di sini untuk bodinya jangan lupa. Jadi, nah di sini eh, setelah saya menginput heading, berarti untuk pemrogramannya langsung saja dimulai. Nah, ini tuh untuk scriptnya lebih pendek dibanding yang lain gitu, dibanding yang tadi perhitungan tadi ini lebih pendek dikarenakan menggunakan sistem looping ya atau berulang. Jadi di sini langsung aja PHP ya, PHP kemudian penutupnya sini saya menambahkan function membuat pola itu make pattern. Lalu rowsnya barisnya terus membuka, kemudian itu di mana dolar ya. Tadi itu dolar untuk memasukkan inputnya dolar. Dolar I sama dengan 0, titik koma, kemudian eh, dolar I lagi lebih kecil dari, oh ini belum di gitu. Lebih kecil dari rows, dari baris, kecil dari baris, maka dia akan menghasilkan 0 tambahan. Sistem loopingnya seperti ini. Selanjutnya pembuka ditambahkan lagi ya, sini for dolar J, J sama dengan rows. Nah, kemudian jika rows, jika baris lebih besar dari 0, dolar I. Jika dia lebih besar dari 0, ditambah 1. Berarti 0-nya ditambah 1 ya. Titik koma, dia akan dalam tuh minus ya, mengurangi itu. Nah, jadi sistemnya seperti ini ya. Kemudian buka lagi. Nah, di sini echo ketika dia itu uh, menginput seperti ini ya, nolnya, maka dia akan memunculkan 0.
Nah, jika baris lebih besar dari 0 ditambah 1, maka baris diminuskan, lalu dia akan memunculkan 0 gitu ya. Baik, selanjutnya sini makan for iya di baris K sama dengan nol titik koma. Nah, di sini jika K lebih kecil sama dengan dari I, yaitu 0, maka nolnya bertambah plus seperti ini. Buka lagi di sini sama seperti yang tadi. Nah, bedanya di sini dia memunculkan bintang. Oh, jangan lupa di sini lupa mengakhiri baris titik koma, kemudian pemisah ya, pemisah baris PR titik koma sudah. Nah, di sini saya ingin menambahkan input baris ya, input rows ya. Nah, di sini kan belum muncul ya inputnya ya, baru I dan K ya. Untuk rowsnya, untuk J-nya belum. Nah, untuk rowsnya di sini saya barisnya 4. Nah, di bawah sini ya, dia kan nyambung nih ke sini ke functionnya. Jadi dia ini menginput harus baru di sini di bawah functionnya dollar tadi itu rows sama dengan 4, barisnya 4 saja. Nah, baru pattern. Nah, baik, dihapus. Nah, sudah selesai ya untuk scriptnya ya, seperti ini. Pola nol dan bintang, fungsinya pattern baris, dimana dia nanti inputnya melalui ini ya, barisnya sama dengan 0. Jika I lebih kecil dari baris, maka nolnya bertambah ya, jadi 3. Kemudian for jika baris sama J ya, gelar J sama dengan baris. Jadi jika J atau baris lebih besar dari 0 tambah 1, maka minus J ya, minus baris di sini. Kemudian dia akan memunculkan echo, yaitu 0. Sama seperti yang ini ya, SK-nya 0, SK dolar K-nya 0, kemudian K lebih kecil sama dengan dari 0,
atau sama dengan ya, sama dengan dari 0, maka dia nolnya akan bertambah ini. Bukan 0, sorry. Echo ya, dia kan di sini dia manggil echo. Echo bintang ya di sini. Kemudian pemisah di sini BR, lalu rowsnya 4. Seperti tadi, baru make pattern lagi, kemudian rows. Baik, sudah jadi, lalu didemonstrasikan. Ke website-nya. Rename. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang sebelumnya? Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, sama untuk hasilnya seperti ini untuk polanya. Nah, jadi tadi untuk nah ini untuk nolnya ya sudah sesuai ya, 0. Gimana dia 0 sama masukkan 0. Kemudian loopingnya itu bintang. Nah, dia akan mengurangi ya di setiap barisnya. Di setiap baris itu nanti dia akan mengurangi nolnya. Nah, ya kan minus di sini nih. Nolnya akan mengurangi di setiap baris ya, J rows. Nah, di sini rowsnya 4. Jadi untuk pola bintang ini sudah jadi ya. Pola nol dan bintang ini sudah jadi, sudah sesuai dengan apa yang ingin saya buat. Jika ingin menambahkannya bisa disesuaikan saja ya untuk barisnya ataupun nolnya, itu konsep loopingnya bagaimana Anda ingin menambahkan atau mengurangi. Baik, untuk program perhitungan dan pola yang sudah saya buat sudah didemonstrasikan semua, sudah sesuai. Izinkan saya untuk menutup video ini. Mohon maaf jika masih banyak kata yang salah maupun kurang jelas gitu ya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.